sebenarnya mungkin jarang, Iya. nggak semua orang tahu ya, tapi Mhm. padahal ini sekarang lagi, rame nih Mmm. karena coronavirus juga kan gejalanya seperti Iya. pneumonia juga, Oke. gitu. Iya. Jadi pneumonia itu sendiri, Mhm. merupakan suatu penyakit Mhm. yang terjadi di paru-paru. Jadi ada peradangan di jaringan paru-paru kita, gitu. Oke. Terjadi peradangan paru-paru ya? Berarti kalau Iya. peradangan sama aja kayak infeksi, Dok? Iya, ada penyebabnya memang ada yang infeksi, ada Mhm. yang bukan infeksi gitu. Tapi, Oke. kedua penyebab itu sendiri menyebabkan, peradangan di jaringan paru-paru itu, Oke. Nah, gitu. kira-kira, apa sih yang bisa dirasakan secara fisik atau gangguan seperti apa Mhm. mungkin yang bisa, eee, pendengar ataupun orang yang ngalamin ini, "Oh iya tahu nih kayaknya saya punya gejala ke arah sini," gitu? Gejala ke sana ya. Mhm mhm. Sebenarnya gejalanya itu awalnya itu seperti kayak kita batuk pilek biasa. Oke. Batuk pilek biasa, Iya. namun lama-kelamaan, Mhm. kerasa kayak gejala seperti napasnya jadi cepet, sesak napas, atau napas terasa Mmm. berat, seperti Mhm itu. mhm mhm. Terus, biasanya, penyakit ini lebih sering di anak-anak umumnya. Oh justru anak-anak Anak-anak ya? lebih sering iya, terutama Mmm. usia kurang dari 5 tahun. Kenapa? Karena Mhm. si, diameter saluran nafasnya itu lebih kecil daripada orang dewasa. Jadi sebenarnya Oke. anak-anak lebih rentan. Iya iya. Gitu, kalau orang Kebanyakan dewasa ya bisa penyebabnya juga kenapa? terjadi. Penyebabnya kenapa sih, Dok? Penyebabnya itu Kayak kita ke anak-anak dulu ya, kira-kira kenapa bisa ya sampai rentan di usia 5 tahun ke bawah gitu? 5 tahun ke bawah, karena Mhm. pertama diameternya yang tadi seperti saya bilang, itu Mhm. saluran nafasnya tuh lebih kecil, jadi, lebih rentan, ada benda asing atau apa, dia lebih Oke. cepat terkena infeksi, dan Mhm. imunitas si anak sendiri itu masih berkembang dibanding orang Mmm. dewasa, Iya. lebih rentan seperti itu. Dan Mhm. apalagi sekarang, ada sedang wabah pandemi, itu sebenarnya Iya. gejalanya juga kita infeksi paru-parunya itu pneumonia, gitu. Bahasa Oke. kedokterannya seperti itu. Iya. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu tadi, bisa karena infeksi atau kita sebut satu lagi non infeksi. Kalau Oke. infeksi ya seperti biasa karena beberapa bakteri, virus, atau Mhm. jamur. Mhm. Kalau yang bukan non infeksi itu bisa misalnya Iya. orang tersebut atau anak tersebut ada reaksi alergi, atau karena Mmm. obat-obatan tertentu, atau biasanya Iya. kalau anak masih kecil misalnya di bawah 1 tahun seperti itu ada yang pneumonia, Mhm. kemungkinan karena misalnya dia keselak tuh, keselak, misalnya Oke. minum susu atau mulai makan tersedak. Nah Mhm. nanti tuh ada yang bisa masuk sampai ke paru-paru juga dan mengakibatkan peradangan pneumonia tersebut. Oke, jadi beberapa faktor ya, kita bisa bagi 2, Iya infeksi dan atau faktor non infeksi juga, kemudian ada iya diameter yang lebih kecil gitu ya. Kemudian, iya. atau tadi juga sempat disinggung barangkali keselak gitu ya. Nah kalau sampai, faktor yang lain nih, apakah bisa dideteksi ketika ini kita bicara ke arah anak kecil dulu ya, di bawah usia 5 tahun. Apakah mungkin bisa dideteksi setelah kelahiran, Dok? Setelah kelahiran ada Iya. beberapa pneumonia yang timbul Mhm. sesaat setelah lahir. Biasanya kalau 30 hari pertama dari lahir tuh kita, Mhm. mendeteksi pneumonia karena, infeksi bisa berasal dari pertama, Mhm. infeksi dari ibunya. Mmm. Misalnya trauma jalan lahir, pas waktu melahirkan Iya. ada infeksi di Iya. jalan lahir, itu bisa Mhm. ke bayinya. Nah, biasanya Mhm. dari situ. Mmm. Oke. Jadi, kemungkinan dari sana infeksi dapat bakterinya. Iya, kalau cuaca berpengaruh nggak? Misalnya gitu ya, kadang-kadang kalau sekarang kan Mhm. zaman sekarang nih anak kecil sukanya yang dingin ruangannya gitu ya, beda. Nah, Iya. apakah ada memungkinkan ke arah sana juga mengenai cuaca atau suhu temperatur ruangan yang terlalu dingin, sedangkan mereka kan masih kecil gitu? Mhm. Sebenarnya untuk cuaca sendiri Mhm. secara, faktor langsung tidak, tapi dia bisa sebagai faktor tidak langsung. Misalnya cuaca yang terlalu dingin, Mhm. dia, eee, otomatis kan dia kadang suka jadi agak pilek-pilek tuh. Iya iya. Berarti kan produksi lendirnya bertambah. Nah, Mhm. berarti kan, suasana di saluran nafas sendiri sudah mulai berubah.
Mmm, Nah, dengan banyaknya lendir seperti itu, iya suasana dan jaringannya mulai berubah, iya. biasanya jadi rentan si jaringannya untuk terkena virus atau bakteri, sehingga timbul Mmm, peradangan, bisa seperti mhm. itu. Oke. Nah, tapi ini, walaupun gejalanya mirip gitu ya, batuk, pilek, atau biasa kalau orang dewasa bilang Mhm, flu gitu mmm, ya. Ada perbedaan iya. yang signifikan nggak sih selain kayak sesak nafas? Perbedaan signifikannya sebenarnya tidak ada, karena Nggak ada? sebenarnya Mhm. si peradangan ini tuh terjadi di jaringan paru tuh di bagian berarti kan saluran nafas bagian bawah ya kita sebut paru-paru Mmm, itu, mhm sedangkan mhm. saluran nafas bagian atas tuh seperti Iya. hidung, di jalurnya tersebut kan trakea. Nah, biasanya untuk sampai ke peradangan paru-paru bawah, Mhm. mayoritas penyebabnya tuh dia ada infeksi di saluran nafas atas dahulu sebelumnya. Oke. Mmm, Sehingga yang tidak diobati, yang terus-menerus tambah parah, lalu iya. ke saluran pernapasan bawah, jadi pneumonia. Iya iya, oke. Jadi seperti itu ya, memang Iya kronologisnya dari bagian atas terus turun ke bawah gitu ya, Dok, ya? Oke. iya, Nah, keluarga Gracia untuk Anda yang siang hari ini, sebagai orang tua mungkin ingin mengetahui lebih mengenai, pneumonia ya, keluarga Gracia, Anda bisa bertanya, bergabung di WhatsApp di 0817 222 959 atau 205 300. Anda bisa tanya mengenai, topik ataupun tema kita siang hari ini. Saya juga baca nih, Dokter Melisa ya, dikatakan memang menurut WHO sendiri memperkirakan bahwa 15% kematian anak-anak nih berusia di bawah 5 tahun karena penyakit ini ya, betul ya? iya Jadi ini memang bukan betul, penyakit yang, maksudnya bisa dianggap enteng gitu, walaupun memang awalnya mungkin iya betul. hanya batuk pilek gitu, Dok? Iya, jadi memang, pneumonia itu sampai saat ini masih merupakan salah Mhm. satu penyebab kematian anak di dunia ya. Jadi Mhm, memang, orang tua perlu tahu gitu tentang penyakit ini untuk iya, apa, karena untuk sebagai kita sebagai orang tua, tahu gejala-gejala awalnya agar baik, supaya tidak mencapai lebih parah. Karena iya, sebenarnya penyakit ini tuh mhm bisa disembuhkan dan, mhm. eee, bisa dicegah juga kan, gitu. Oke, bisa disembuhkan dan bisa dicegah gitu ya. Nanti kita akan, Iya ke bagian sana. Tapi, Dok, iya. mengenai pneumonia ini ya, kita tadi bicara di bawah 5 tahun gitu ya. Bagaimana caranya supaya anak ini, apakah memang bisa dikatakan setelah 5 tahun sebenarnya anak aman dari yang, gejala yang ini? Gimana? Mmm, disebut aman tidak, karena sampai orang dewasa juga bisa untuk Bisa terkena juga? pneumonia. Mhm Iya, mhm, cuman, resikonya iya. resikonya persentasenya menurun. Karena Mmm, ya semakin dia berkembang, imunitas dia semakin bagus, bagus. lalu, perkembangan saluran nafasnya Iya, juga udah mulai ke arah dewasa, jadi diameter yang lebih besar, jadi mhm, sel-selnya juga lebih berkembang, iya. sehingga insidennya menurun pasti Oke. Nah, pelan. tadi sempat dikatakan sama Dokter Melisa, mungkin Iya, bisa juga dikarenakan kesedak gitu ya, ketika, mhm, si kecil minum air susu mungkin gitu. Bagaimana sih prosesnya? Kan itu cairan sebenarnya gitu ya, artinya masuk ke dalam iya tubuh, tapi bisa tersedak dan itu bisa mengakibatkan, ke arah sana gitu, ke iya. pneumonia ini. Jadi kalau misalnya contohnya, Mhm misalnya masih kecil ya minum susu kan, mhm minum mhm. susu misalnya dia tersedak. Iya, Jadi tersedak itu susu yang harusnya masuk ke saluran pencernaan, mhm. dia tuh masuk ke malah ke saluran nafas. Mmm, Gitu, karena mhm. memang di dalam tubuh kita tuh, di leher tuh memang deket itu, Iya, sebelahan si mhm mhm, jalurnya. mhm, Nah, dia masuklah ke saluran pernafasan, mhm, masuk ke dalam paru-paru, di iya, rongga-rongga yang seharusnya memang tidak ada cairan di dalam mmm, situ. mhm mhm, Jadi karena ada benda asing yang masuk, kita anggap benda iya asing di paru-parunya, iya, sehingga dia merangsang si sel-selnya atau merusak ada yang terjadi iritasi di mhm, saluran situ, di rongga kita sebut alveolusnya. mhm, Jadi, reaksi peradangan itu muncul. Reaksi mmm, peradangan itu muncul salah satunya itu mengakibatkan, eee, bikin si saluran nafasnya itu menyempit. mmm, Satu, jadi kesulitan bernapas sehingga iya nafasnya dia sesak, iya, lalu timbul juga, eee, kita sebut apa, lendir ya.
lendir-lendir Hmm, tuh di saluran nafasnya, iya, jadi lebih banyak keluar karena dia mhm, berusaha untuk mengeluarkan si benda asing tersebut, jadi anaknya bisa batuk, oke. seperti itu. Iya iya. Nah, caranya supaya ini kita agak lebih detail sih gitu ya. Iya, Karena nggak ibu-ibu apa-apa. mungkin orang tua jadi ini ya, harus waspada juga ketika mereka mungkin masih kecil di bawah 5 tahun minum susu, ataupun mungkin ketika mereka sambil Makan makanan main, makan iya makanan iya gitu. Gimana Dok, supaya itu nggak terjadi akhirnya gitu? iya. Sebenarnya, semakin bertambahnya usia, Mhm, refleks si anak untuk mengeluarkan benda asing itu lebih bagus, refleks lebih batuknya itu lebih bagus. Biasanya di ya. atas 2 tahun tuh refleks batuknya sudah bagus. Hmm, Karena batuk itu sendiri kan untuk mengeluarkan benda asing yang di paru-paru sebenarnya. oke. Nah, tapi tetap kita harus ya waspada untuk Mhm, misalnya yang masih minum susu di bawah 1 tahun, mhm. terutama ya jangan sambil tiduran misalnya Mmm, di tempat yang datar. Jadi usahakan bagian kepala, ya lebih leher, tinggi gitu ya? dada atas kepala tuh lebih tinggi. Baik. Lalu setelah minum susu jangan langsung ditidurkan, disendawakan dulu, tuh Mmm. posisinya seperti itu. Untuk mencegah si, tersedak itu. Oke, untuk mencegah supaya nggak tersedak gitu ya. Iya Oke. Jadi ini, merupakan satu satu antisipasi gitu ya, Dok, kalau misalnya iya, salah satunya untuk anak-anak kecil di bawah 5 tahun itu kemungkinannya adalah karena tersedak gitu ya, yang paling mungkin apakah itu yang paling mungkin sering terjadi enggak kejadian juga, kejadian enggak juga? karena dari bakteri atau virus juga sering terjadi. Misalnya Hmm. dari lebih mayoritas virus sebenarnya untuk usia seperti itu ya, sampai Mmm, lebih dari 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun biasanya virus, mhm, virus influenza atau kita mhm, sebut mayoritas anak-anak tuh, virus RSV atau rhinovirus itu biasanya sering mhm, menyebabkan misalnya dia batuk pilek dulu, lalu ya. infeksinya turun ke saluran pernafasan bawah sehingga Nah, timbul pneumonia. oke, medianya apa kira-kira? Apakah orang tua atau mungkin, tidak higienisnya misalnya botol susu atau DOT gitu ya, atau area Mhm, kamar tidur anak gitu, Dok? iya. Nah, untuk kalau misalnya dot-dot atau Mmm, botol susu atau apa yang masuk ke mulut itu biasanya lebih ke arah bakteri. Kalau hmm, virus itu sendiri sebenarnya penyebarannya lewat udara ya. Sebenarnya lewat flu udara sendiri ya? kadang misalnya contoh, Mhm, salah satunya misalnya 5 tahun dia udah mulai masuk TK, masuk sekolah, iya ada temennya flu, suka iya, nular tuh ke mmm, dia. Atau misalnya di rumahnya atau lingkungan sekitarnya ada orang dewasa yang flu, mungkin di orang dewasa cuman batuk pilek biasa, biasa, tapi ke anak-anak yang imunnya lebih rendah, dia bisa gejalanya lebih parah hingga ke pneumonia, seperti itu. oke. Dok, ini, agak melenceng sih sedikit ya, cuman saya Iya, kepikiran gini, di era sekarang nih anak-anak kan sekarang harus pakai masker gitu ya, nggak iya semua bisa juga disuruh pakai masker, terutama di bawah 5 tahun gitu ya, usia 3 4 mungkin iya mereka tahu masker, tapi nggak nyaman gitu iya ya, eee, iya nggak nyaman di bagian pernafasan terutama gitu ya. Nah, seperti iya itu, banyak orang tua yang khawatir sebenarnya, apakah terlalu kalau orang Cirebon biasanya bilang terlalu nglekep gitu ya, iya iya, bagaimana sih caranya pengap jadinya. terlalu pengap banget gitu ya. Apakah itu membahayakan atau bagaimana Dok kira-kira? Ini terkait dengan pernapasan juga nih. Iya, betul, karena memang masker sekarang harus dipakai ya, Mhm, bener. mana-mana. Nah, untuk anak-anak sendiri sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Mhm, atau dari WHO sendiri masih menganjurkan anak di atas 2 tahun untuk memakai masker. Kalau oke. di bawah 2 tahun tidak terlalu dianjurkan karena, Mmm, mereka sendiri takutnya, eee, dia nggak tahu kalau itu tuh, eee, apa tadi istilahnya pengap gitu tuh. pengap iya. Ngap atau Mhm, terlalu sesak atau terlalu ngepas seperti itu, dia masih belum bisa bicara dengan jelas gitu. mhm, Jadi lebih disarankan untuk di atas 2 tahun memakai masker. iya, Dan memang disarankan maskernya itu, ada sedikit rongga, seperti contohnya kalau mhm, memakai masker medis itu kan ada kayak kawat di daerah iya, hidungnya kan. betul. Ya itu kan kalau ditekuk jadi seperti ada sedikit Ada rongga rongga kan sedikit sebenarnya ya. di sekitar Mhm, itu. mhm, Cuman memang tidak seperti, bernafasnya tidak selega kalau tanpa masker. Jadi iya, memang harus sering dilatih dan diedukasi anak oke. Jadi memang perlu, kalau yang pokoknya asal yang penting dilatih. bahannya jangan terlalu terlalu ini banget gitu ya, tertutup sekali gitu ya?
Tapi harus tetap menutup, tapi ada sedikit rongga Ada gitu. sedikit rongga ya. Yang Kalau bahan nggak jadi iya, masalah berarti, Dok? Misalnya bahan bahan kain atau sebenarnya kalau scuba kan nah katanya kalau enggak ya? iya scuba sih enggak. Sebenarnya kalau masker kain pun ada kain tertentu yang lebih disarankan, jadi untuk Mhm. 2 lapis tuh. Oke. Jadi ada pelapisnya lagi di dalamnya, enggak tidak hanya untuk kain biasa aja, Mhm mhm. gitu. Oke, Dan baik. lebih baik ya Mhm. masker medis ya. Masker medis jauh lebih baik ya daripada yang lain-lain ya, gambar-gambar apalagi ya, Dok, ya? Oke, Heeh. kaulah muda Gracia ataupun keluarga Gracia dimanapun Anda berada, siang hari ini kita masih terhubung dengan Dokter Melisa yang menjelaskan pneumonia ya. Keluarga Gracia ini agak susah ya Dok ya nyebutnya, tapi ini menjadi sebuah perhatian khususnya ada para orang tua mengenai hal yang satu ini, keluarga Gracia. Tadi kita sudah membahas pengertian, kemudian juga beberapa penyebab, kemudian juga gejala-gejala yang dimungkinkan itu bisa terjadi gitu ya keluarga Gracia. Kemudian sebelum kita break nih Dokter Melisa ya, kita tadi sudah bahas kebanyakan untuk anak kecil. Lalu bagaimana dengan orang dewasa? Apakah ada faktor-faktor lain yang menjadi harus perhatian misalnya gitu ya obesitas, kemudian juga Mhm. mereka kurang rajin olahraga atau mungkin buat beberapa orang karena mereka merokok gitu. Bagaimana Dok kalau seperti itu? Iya, kalau untuk orang dewasa sendiri memang, Mhm, yang punya faktor resiko itu lebih rentan terkena pneumonia. Yang disebut mhm, faktor resiko misalnya dia seperti yang tadi dibilang merokok ya mhm, terutama. mhm, mhm. Karena asap rokok sendiri kita tahu ya sudah mengiritasi si saluran nafas itu sendiri. Iya. Sehingga si saluran nafas yang teriritasi itu kalau kena bakteri atau virus ya lebih mudah Mhm, terjadi infeksi memang. mhm, Dan, misalnya kalau yang mhm. punya, penyakit diabetes atau penyakit penyerta yang lain yang Iya. membuat sistem imun dia rendah, itu Mhm, lebih rentan terkena mhm. pneumonia gitu, Oke. dibanding yang tidak ada faktor resiko tersebut. Mhm. Iya, jadi memang beberapa faktor tersebut ya, memang kalau di era pandemi sekarang ini semua, gejala-gejala tersebut yang sering-sering disebut ya, diabetes, kemudian mungkin juga karena Iya merokok aja asapnya aja udah sangat berbahaya ya, sebagai perokok aktif atau iya yang betul. pasif gitu ya. Jadi, ada begitu banyak dan apakah memang mungkin ini bisa dibilang juga, mirip dengan asma nggak sih, Dok? Atau beda? Bedanya di mana kira-kira? Kan Oh ada ya, juga sesak oh dengan napas gitu. asma iya bener. Kalau asma itu sendiri Mhm. dia, bukan termasuk infeksi ya, Oh, bukan termasuk asma itu infeksi? sendiri. Iya, asma sendiri itu sebenarnya termasuk ke dalam penyakit alergi. Mmm, Cuman, eee, penyebab faktor pencetus kenapa bisa asma itu pertama misalnya dia ada genetik juga memang ya, mhm, bawaan, alergi misalnya dari orang iya, tuanya, dia anak seorang anak bisa terkena bawa asma. mhm, Tapi untuk kenapa bisa kadang timbul asmanya, iya, memang batuk pilek infeksi itu bisa mencetus si timbulnya asma itu karena peradangan mhm, di si saluran nafas juga. saluran Jadi pernapasan ya, menyebabkan peradangan bukan mhm, cuma karena infeksi. mhm, Kalau untuk di asma itu sendiri misalnya cuaca yang dingin, baik, atau dia alergi terhadap sesuatu, mhm, dia itu saluran nafasnya itu peradangan, tapi mhm, dia lebih ke menyempit si saluran mmm, udaranya. oke Sehingga saluran udara yang menyempit itu bikin si anaknya itu sesak, oke. seperti itu. Oke, nah, bicara dengan, tentang ini ya, pneumonia ini ya, satu lagi Dok, mumpung keingetan gitu ya sebelum kita break ke lagu nih. Sekarang kan lagi, dianjurkan juga Ya, untuk berjemur gitu ya, di matahari gitu, supaya memang katanya, sinar mataharinya bisa masuk ke daerah misalnya paru-paru ataupun tubuh kita gitu ya. Pengaruhnya bagaimana sih, mhm. dengan kesehatan paru-paru kita juga? Sebenarnya dari situ tuh, lebih ke merangsang pembentukan vitamin sih. Lebih ke arah sana Nah itu. sebenarnya ya? Iya lebih ke arah sana sebenarnya, merangsang pembentukan vitamin, terutama Mhm, vitamin D, iya, sehingga itu vitamin tersebut membantu dalam mempertahankan sistem imun kita, oke. Kalau secara spesifik gitu. Lebih terhadap,
fungsi paru-paru itu sendiri karena memang matahari untuk memproduksi vitamin tersebut ya, yang dibutuhkan oleh Iya, tubuh secara iya, yang keseluruhan ya? dibutuhkan untuk secara keseluruhan sebenarnya. Bukan hanya Jadi, karena untuk paru-paru gitu ya? enggak juga, sebenarnya untuk ke yang lain juga ya bagus gitu, mencegah penyakit yang lain, tidak hanya untuk penyakit tersebut aja. Oke, baik Dokter Melisa, nanti kita sebentar kita akan break dulu ya. Keluarga Grasi, untuk Anda yang mau bertanya, siang hari ini masih di program Talkshow Kesehatan ya, yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Sabtu di minggu keempat. Dan hari ini yang menjadi narasumber adalah Dokter Melisa Felicia Intan. Dan setelah ini, satu lagu pujian dan beberapa pariwara akan hadir. Keluarga Gracia, kita akan membahas selanjutnya bagaimana pengobatan, kemudian pencegahan. Tadi juga dibilang bahwa ini juga bisa dicegah ya, keluarga Gracia. Nah, seperti apa nanti Anda juga bisa bertanya lewat 0817-222-959 atau 205300 yang ingin mengetahui secara khusus untuk topik kita siang hari ini. Sebentar kita akan dengarkan dulu beberapa pariwara yang akan hadir untuk Anda. Break dulu ya. Iya. Habis ini berarti ini ya, apa, pengobatan sama pencegahan gitu. Pengobatan, pencegahan, Oke. iya. Siap. Ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Yang kira-kira bisa jadi informasi yang penting Jadi tentang ini. mau nyinggung tentang corona juga nggak apa-apa sih, corona Apa pada ya? anak. Corona. Soalnya sebenarnya penyebab pneumonia juga termasuk si coronavirus itu, karena ke anak ya gejalanya ya pneumonia itu. Oh, gejala awal sih itu ya berarti ya? Iya, gejalanya pneumonia. Ya, Iya. Boleh. Sip. boleh. Tanggapan yang masuk akan mendapatkan penampilan dari Mini Bible.
His blood has cleansed us, by His grace we stand. On firm foundation, rock of our salvation. Nothing or no one can take us from His hand. Yuk, masuk. God is for us, who can be against us? His blood has cleansed us, by His Keluarga Generasi Umat Kristiani, jangan lewatkan program Suara Kehidupan hari Minggu pukul 12 sampai dengan pukul 13 ya. Program Firman Tuhan yang menghadirkan sebuah program renungan bagi Anda umat Kristiani yang dilayani hamba-hamba Tuhan interdenominasi gereja. Dalam program Suara Kehidupan setiap hari Minggu, sekali lagi pukul 12 sampai dengan pukul 13 di 95,9 Suara Gratia FM. Nah, Keluarga Generasi untuk hari Minggu tanggal 29 November, akan kami hadirkan khotbah dari Pendeta Gilbert dengan tema Yesus sebagai Rahasia Allah. Anda bisa dengarkan lewat aplikasi streaming yang tersedia di Google Play Store ya, Radio Suara Gratia 95,9 FM. Anda searching aja, dan juga bisa lewat streaming di www.suaragratiafm.com/streaming. Dan kami mengundang Anda setiap hari Minggu pukul 12 sampai dengan pukul 13 untuk mengikuti program Suara Kehidupan. Dan setelah itu ada juga program Channel 31 yang memperkenalkan lagu-lagu terbaru di Suara Gracia FM. Keluarga Gracia masih bersama Dr. Melisa yang siang hari ini kami terhubung di Zoom, dan kami hadirkan satu obrolan yang menarik tentang kesehatan ya, karena ini adalah hari Sabtu di minggu keempat. Jadi kami berharap Anda diberkati dengan informasi yang tentunya semakin hari semakin Anda diperjelas dengan pengetahuan-pengetahuan yang tepat ya. Ya, Dr. Melisa masih di sana ya? Masih terhubung ya? Oke, masih di mute kayaknya. Oh iya. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke pencegahan ataupun mungkin lebih ke arah pengobatan dan pencegahan. Tadi dibilang kan sempat dibilang bahwa ini bisa dicegah gitu ya. Tapi sebelum ke sana, kita ke ini dulu deh, ke pandemi dulu gitu ya, mengenai anak-anak. Kira-kira bagaimana sih kaitannya dengan pneumonia ini untuk COVID sendiri atau untuk pandemi yang terjadi pada anak-anak? Iya, sebenarnya dari sekarang sedang pandemi seperti ini, si coronavirus ini menyebabkan salah satu penyebab pneumonia pada anak-anak juga. Jadi gejalanya pada anak-anak itu terjadi pneumonia. Itu. Jadi gejalanya pertamanya dia bisa untuk coronavirus ini mayoritas demam dulu yang terjadi. Demam disertai batuk, pilek, kadang nyeri tenggorokan. Iya. Seperti itu. Jadi gejalanya seperti pneumonia karena dia menginfeksi si paru-paru juga. Jadi kalau untuk saat ini sangat diwaspadai bila anak mulai batuk pilek, dilihat gejalanya, dan perlu dicek juga apakah penyebabnya itu coronavirus itu. Karena sampai saat ini walaupun tidak di show ya, sebenarnya tidak diperlihatkan secara langsung, untuk sampai Agustus sendiri tercatat 3.900 anak tuh sudah terkena positif. Nah, dan beberapa juga ada yang meninggal juga, dari 50 sampai Agustus. Baik, cukup banyak Jadi juga ya? Iya, cukup banyak juga. Banyak juga ya, yang memang nggak terlalu terekspos juga gitu ya untuk kematian. Iya, nggak terekspos, tapi iya, memang lebih rendah untuk misalnya anak-anak umur belasan tahun ya, mungkin dia kan tidak untuknya sehat, tidak ada penyakit penyerta, biasanya dia bisa sembuh. Lebih kuat gitu dibanding anak-anak yang di bawah usia satu tahun, terutama di bawah 2 tahun. Terutama di bawah 2 tahun. Nah, apa yang dilakukan nih dok kalau misalnya tiba-tiba gitu ya, orang tua kan panik gitu ya, segala sesuatu sekarang panas, demam, batuk, pilek langsung pikirnya ke sana gitu ya. Tapi artinya memang semua harus waspada gitu ya, padahal kan nggak selalu juga. Nah, apa yang harus dilakukan ketika gejala pertama muncul, misalnya demam ataupun batuk ataupun pilek gitu ya? Kira-kira apa yang harus sampai orang tua nih harus lakukan pertama supaya tidak berkelanjutan? Pertama ya misalnya anak
itu seperti biasa, misalnya kan sebelum ada pandemi, batuk pilek gitu kan kita nggak mikir langsung corona kan. Iya, Nah, betul. untuk sekarang memang kita akan berpikir ke sana, terutama kalau misalnya si anak itu misalnya habis bepergian. Kan sekarang kayaknya udah mulai banyak orang yang keluar rumah tuh. Iya, udah nggak tahan ya, Iya, beberapa bulan di rumah. udah kayaknya udah, aduh, ya wajar sih ya. Cuman memang sebenarnya kita harus tetap sadar kalau ini belum selesai dan memang kasusnya itu makin banyak. Iya. Semakin banyak orang keluar rumah ya sebenarnya kasusnya itu makin meningkat. Faktanya memang seperti itu. Jadi perlu diwaspadai kalau misalnya anak itu demam, batuk pilek, tapi kita cek dulu misalnya apakah dia habis bepergian atau kalau dia tidak bepergian, apakah orang di rumahnya atau lingkungan sekitarnya habis bepergian, habis kontak sama orang yang terkonfirmasi positif atau tidak. Iya. Karena kadang mungkin orang dewasanya kita anggap sekarang OTG ya sebutannya. Iya. Yang OTG tapi dia ketemu anak-anaknya di rumah, nah mungkin ke anaknya tuh bisa jadi gejala. Nah tapi kalau misalnya orang tuanya di rumah, tidak ada kontak atau apa ya, batuk pilek biasa ya masih mungkin terjadi. Iya, Gitu. iya. Jadi nggak semuanya gitu ya ke arah semua COVID ya. gitu. Kita harus mikir yang lain juga. Harus di tracking ya, apakah mungkin orang tuanya bepergian atau sakitnya habis bepergian. Kalau enggak, kita coba lihat apakah orang tuanya ini habis kontak gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau sekarang yang gini, ada anak yang aktif, ada yang pasif gitu ya. Ada anak yang kayaknya, aduh nggak mau diem banget gitu ya, terutama yang cowok katanya kan gitu. Di kalangan orang tua ada banyak persepsi sebenarnya, Dok. Ada yang bilang justru bagus loh kalau misalnya anak kamu ini aktif gitu ya. Tapi ada sebagian orang juga yang maunya, aduh nggak ketulungan gitu ya. Kalau anaknya aktif capek banget dari pagi sampai sore nggak mau diem sampai malam bahkan gitu ya. Saya maunya anaknya yang hidup deh, yang anteng, yang aduh udah deh asal dikasih mainan dia mau gitu ya. Sebenarnya ya untuk ke arah paru-paru yang sehat gitu, Dok. Apakah ini ada berpengaruh anak aktif, anak pasif gitu karena banyak gerak? Enggak sih, sebenarnya enggak ada pengaruh seperti itu. Enggak ada pengaruh ya? Anaknya aktif, anaknya pasif. Ya selama dia pernafasan dia normal, dia nggak ada keluhan apa-apa, jadi pernafasannya nggak ada gejala, misalnya tidak ada batuk, pilek, nggak ada sesak nafas, normal ya sama-sama aja, tetap bagus kok. Tetap aja ya berarti ya. Jadi kalau misalnya di kalangan orang tua yang bilang bahwa anak aktif tuh lebih baik gitu ya, lebih justru sehat gitu. Jangan-jangan kalau anak yang diem harus dipertanyakan gitu. Enggak gitu ya, Dok ya sebenarnya. Nggak gitu juga. Sebenarnya ya, sebenarnya ya kita nggak bisa bilang anaknya, oh ini anak ini pasif banget atau anaknya aktif banget selama dia kita cek ke kita sebutnya apa ya, tumbuh kembang ya, sebenarnya klinik tumbuh kembang, cek tumbuh kembang anak ya, perkembangan developmentalnya, mau dari aktivitas motoriknya, emosionalnya, kognitifnya, selama dicek dia normal dan sesuai umurnya, itu tidak masalah. Oke, jadi memang persepsi itu belum tentu benar gitu ya. Ada yang pasif kayaknya justru yang lebih sehat tuh yang aktif, nggak gitu juga ya, Dok ya. Mungkin perlu bisa dicek kesehatannya juga kali ya. Seperti itu salah satu. Dicek juga. Oke. Nah, kita sekarang ke topik awal nih, Dok. Bagaimana pencegahan? Kita pencegahan dulu ya, jangan pengobatan dulu nih. Gimana supaya orang-orang nih nggak kena hal seperti ini gitu? Sebenarnya kalau untuk anak-anak, sebenarnya lebih rentan bakteri atau virus itu lebih rentan ke anak-anak sih untuk penyebab-penyebabnya itu sendiri. Karena kalau orang dewasa kan dia sistem imun memang lebih bagus, kecuali orang dewasa itu ada penyakit penyerta, misalnya usia lanjut, atau misalnya dia ada penyakit penyerta seperti diabetes dan lain-lain. Nah, untuk anak-anak sendiri sebenarnya pencegahannya lebih ke arah imunisasi. Seperti yang kita tahu tuh, yang sering dikasih kan kayak PCV tuh. Sekarang ada sempet rame juga kan orang-orang pengen vaksin PCV. Ya sebenarnya itu tuh salah satu pencegahan untuk anak-anak. Karena salah satu bakteri
yang paling sering menyebabkan pneumonia itu bisa dicegah dengan si vaksin PCV itu sendiri memang. Oke. Yang memang Ya, disebabkan lalu karena bakteri ya? iya, yang bakteri. Yang untuk itu selain itu yang vaksin seperti contohnya yang DPT kan kombinasi dengan HIV, HIV atau sebenarnya Haemophilus influenza B. Itu sebenarnya salah satu bakteri menyebab pneumonia juga. Memang tujuan utamanya mencegah pneumonia karena pada anak-anak itu pneumonia yang parah kan bisa menyebabkan kematian atau bisa menyebar ke organ yang lain seperti yang paling sering misalnya ke otak, itu menyebabkan peradangan otak. Iya. Nah, selain menjaga, dia nutrisinya harus baik, tetap dijaga kebersihannya, itu salah satu yang lainnya yang bisa itu vaksinasi. Untuk virus, biasanya anak-anak divaksin influenza, vaksin flu influenza atau vaksin campak itu salah satunya untuk mencegah si pneumonia itu. Oke. Dan apakah vaksin itu tergantung bulan, Dok? Misalnya bulan apa gitu atau memang kita ikutin alurnya aja, ikutin urutannya gitu ya? Ngikutin jadwal dari yang sudah ditetapkan aja. Sesuai jadwal aja. Oke, nah Dok mungkin gimana sih caranya untuk menambah imun pada anak di bawah usia 5 tahun gitu ya? Makan sayur susah, buah juga nggak semua gitu. Iya, Ada tips nggak, Dok, untuk parents nih gitu ya? Tantangan orang tua ya. Iya. Tantangan orang tua memang kadang anak memang kadang dia tuh suka bosen ya, kadang makan itu terus makanya kita harus memvariasikan itu satu dan dikenalkan untuk makanan tersebut. Jadi walaupun misalnya kita hari ini dikasih sayur, anaknya kasih misalnya contohnya sayur bayam misalnya, dia nggak mau, tapi jangan menyerah, misalnya 2-3 hari lagi ya kasih lagi, dicoba aja, coba dulu selama misalnya seminggu itu 2 atau 3 kali kita tetap mencoba dipaparkan dulu si sayuran itu. Mungkin dia nggak suka pertama mungkin rasanya atau kadang baunya, konsistensinya kadang. konsistensinya. Misalnya dia nggak suka yang terlalu lembek, mungkin ada yang seperti itu, terlalu lembek dia nggak suka, atau yang terlalu keras, atau dia pengennya agak pendek dipotong, kan kadang sayuran kok terlalu panjang itu kan susah gitu jatuhnya untuk telannya. Kadang dia pengen dihaluskan atau bagaimana itu. Dicoba seperti itu. Untuk jadi buah juga seperti itu. Dicoba terus menerus ya. Kadang-kadang orang tua bener juga sih. Satu kali dikasih bayam nggak mau. Setelah itu nggak kepikiran lagi untuk ngasih bayam gitu, Dok. Karena pikirnya anaknya udah nggak mau. Belum tentu. Iya, mungkin anaknya merasa pertama, kaget juga ini kok baru ya? Nggak mau karena baru gitu. Kok rasanya gitu sih di mulut? Jadi perkenalan dulu, misalnya dalam seminggu 2 kali dulu, terus minggu depan coba kasih lagi, jadi disela, atau coba akalin dengan misalnya bayamnya di blender, dibikin dimasukin ke dalam perkedel atau apa. Oke, jadi diinovasi ya, orang tuanya perlu kreativitas luar biasa ya berarti ya, cari-cari menu gitu ya. Menunya satu bayam tapi bisa dibuat macam-macam gitu ya, Dok. Oke, nah kalau misalnya ada anak kecil, ini karena memang menyinggung dengan paru-paru gitu ya, dan tadi sudah sempat dibilang juga tentang merokok salah satunya. Kita apakah memang berpengaruh nih, misalnya orang tuanya merokok, anaknya akhirnya menghirup udara tersebut? Iya, memang berpengaruh karena dalam merokok itu yang lebih berbahaya itu sebenarnya perokok pasif. Ya, kita sebut perokok pasif itu berarti orang sekitarnya yang menghirup asap rokok itu tersebut. Bukan cuma dari udara, misalnya yang merokok itu misalnya orang tuanya merokok, kan asapnya kadang nempel di baju juga gitu. Nah, sebenarnya si zat-zat itu juga bisa terhirup sama anaknya kalau dia menggendong anaknya. Jadi memang sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. Jadi itulah yang harus mungkin salah satu pencegahan, orang tua juga harus memperhatikan kebersihan diri mereka dan juga keluarga yang lain ya, Dok. Iya. Oke. Nah, lalu apakah ini bisa dihilangkan, bisa sembuh total, atau dalam tanda kutip bisa kambuh lagi gitu, Dok? Gimana? Sebenarnya untuk pneumonia itu sendiri sembuh total ya. Dan paru-parunya itu tetap sehat kalau misalnya dia tidak ada komplikasi ya. Kalau nggak ada komplikasi ya? Iya.
sembuh sempurna gitu. Oke. Seperti biasa gitu paru-parunya. Dan untuk masalah kekambuhan, kadang ada beberapa anak yang bisa kambuh. Misalnya dalam setahun, misalnya dia bisa 2 kali atau 3 kali kena pneumonia. Nah, itu kita harus cari penyakit yang lain, penyakit kita sebut penyakit penyerta. Nah, kenapa sih dia bisa kambuh terus, bisa gampang banget gitu kasarnya kena infeksi pneumonia ini. Jadi misalnya anaknya punya ternyata dicek, dia ada kelainan di saluran nafasnya, sehingga dia rentan terkena infeksi. Itu. Atau sistem imunnya dia yang kurang baik, yang lemah, atau dia misalnya ada kelainan darah, jadi sel darah putihnya kurang bagus untuk menangkal bakteri. Jadi kita harus cari penyakit lain yang bisa bikin kambuhan tersebut. Oke. Nah, sekarang kan lagi rame nih sepedaan, Dok, gitu ya. Ini pertanyaan terakhir deh, kayak lagi rame sepedaan, papa, mama, dan anak-anak. Lagi rame dibilang suruh berjemur gitu ya. Sekarang barengan nih orang tuanya, papanya kerja, mamanya di rumah, dampingin sambil online mungkin gitu ya. Sempetin diri untuk berjemur gitu ya. Apakah itu semua bisa maksimal untuk menambah daya tahan tubuh untuk si anak gitu ya? Misalnya bersepeda, apakah ada batasan kira-kira supaya jangan terlalu over, anak terlalu capek, justru sebenarnya nanti dia akan kurang fit gitu. Kurang fit ya. Iya, yang harus diperhatikan seperti apa rambu-rambunya nih? Untuk olahraga sendiri pada anak-anak, kadang anak usia 5 tahun ya, terutama ya masih balita, kadang kita sendiri orang tua kalah ya energinya ya. Mereka kayaknya lebih berenergi, nggak habis-habis kayaknya energinya. Cuman kita harus tetap membatasi, misalnya dia misalnya udah aktif di pagi hari, ya siangnya dikasih tetap tidur siang, karena istirahat untuk recovery itu penting juga. Kadang dia main, dia nggak tahu kalau badannya dia capek. Jadi orang tuanya sendiri juga harus misalnya pagi dia udah sepedaan nih, sepedaan ya jangan lama-lama juga kan, sejam gitu udah cukup lama ya untuk anak-anaknya. Setelah itu dia kasih makan, istirahat, misalnya diberi tidur siang karena untuk pemulihan si badannya sendiri gitu, supaya nggak terlalu lelah. Setelah itu dia aktif lagi ya boleh. Nah, untuk itu, untuk sepedaan sendiri sebenarnya kita harus hati-hati karena misalnya sama orang tua atau gimana, dengan orang dewasa kadang kemungkinan takutnya dia tertular bukan dari udara ya. Mungkin dia kontak dengan orang dewasanya itu yang mungkin amit-amit OTG gitu. Iya, apalagi tempat umum, kadang berdekatan. Nah itu, jadi walaupun bersepeda harus tetap, mungkin masker tidak dianjurkan kalau sedang olahraga ya, karena takutnya sesak napas sendiri ya, apalagi anak kecil ya, dia masih belum tahu. Tapi lebih ke jaga jarak seperti itu, dan jangan dari kerumunan. Satu lagi Dok, kalau renang, anak-anak suka renang nih. Iya, berenang aman? Untuk anak-anak ya aman berenang, hanya dengan pengawasan tetap aja. Ya mungkin kalau memang punya kolam pribadi di rumah nggak jadi masalah ya. Tapi kalau di tempat umum gitu lagi pandemi kayak gini, kayaknya harus tetap berhati-hati. Sebenarnya mungkin virusnya untuk di air sih belum ada penelitian sampai ke situ, apakah menularkan atau tidak, karena sampai sejauh ini tidak ada berita informasi itu. Tapi setelah berenangnya itu misalnya dia naik, terus nanti dingin atau apa, ada orang lain bersin kena dia, kan penularannya lewat droplet seperti itu, dan ternyata orang itu OTG atau seperti itu membawa virus corona, si anaknya ya bisa kena jadinya. Iya. Oke, nggak kerasa ya sekarang keluarga Gracia dan kita semua sudah diberikan wawasan yang cukup luar biasa mengenai pneumonia ya, untuk Anda bisa semakin mengerti sebagai orang tua. Kita lebih banyak bahas untuk anak gitu ya, apalagi di era pandemi seperti ini, tentunya menjadi sebuah kewaspadaan juga. Kadang-kadang pagi diajak olahraga, kemudian sore sepedaan, atau misalnya pagi olahraga atau sore naik sepeda, malamnya udah jalan-jalan lagi Dok ya. Jadi harus tahu orang tua nih mengatur waktu untuk anaknya bisa beristirahat gitu ya, supaya tetap fit
Ya. Iya. Oke. Dokter Melisa, untuk sekarang apakah mungkin masih praktek atau lagi off? Sebenarnya kita masih praktek, cuman lewat telemedicine. Karena sempat off kemarin, jadi kita menerima telemedicine. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi untuk adminnya sendiri, melakukan pendaftaran di sana, nanti kita layani via WA. Oke, bisa disebutkan mungkin bisa menghubungi kemana untuk adminnya? Untuk nomornya bisa menghubungi apotek dulu, telepon ke apoteknya dulu aja. Apotek Pasuketan Gunung Sari ya? Di Gunung Sari, nanti di sana nanti diberitahu nomor WA yang bisa dihubungi untuk melakukan pendaftaran. Oke, jadi ke Apotek Pasuketan Gunung Sari untuk nanti ditindaklanjuti ya, bagaimana cara pendaftarannya. Iya. Oke, Dokter Melisa, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Ini luar biasa banget ya, terutama untuk anak-anak, untuk orang tua yang mungkin juga perlu mengetahui lebih bagaimana tentang kesehatan putra-putrinya gitu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk Dokter Robi ya. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di 1 minggu keempat. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati ya. Iya, untuk nomornya ini ada nomor langsung. Kalau mau langsung ke nomor 0896 5728 9741. Oke, bisa diulang mungkin supaya sempat mencatat pendengar. Ya. 0896 5728 ya. 9741. 9741. Oke, terima kasih untuk waktunya Dokter Melisa. Tuhan memberkati selalu ya. Ya, Oke. Baik, keluarga Gracia, kita tuntaskan program talkshow Inspirasi Kesehatan untuk siang hari ini. Saya percaya setiap Anda ditambah lagi wawasannya dan kita berharap semuanya sehat ya sampai dengan pandemi ini berlalu, karena memang sekarang belum berlalu. Jadi Anda perlu waspada, keluarga Gracia, tetap jaga kesehatan dengan baik. Dan akhir kata, saya Leo yang bertugas dan Dr. Melisa sebagai narasumber siang hari ini yang telah memberkati Anda lewat informasi kesehatan. Pamit undur, selamat siang, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Shalom. Thank you ya. Iya, sama-sama. Mana Robinya, mana Robi? Robinya lagi keluar? Lagi iya, bangun soalnya. Oh, bangun. Ya udah, thank you ya, salam ya. Salam buat Robi ya. Yo, God bless. God bless.